Karena cinta persaudaraan, dia buru-buru berkata, "Aku akan menelepon." Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar dari villa, pergi ke jalur tertutup, dan menelepon Duncan. Saat ini, Duncan sedang rapat dengan beberapa polisi dan sejumlah eksekutif. Baru saja, tangan FBI di New York secara pribadi berlari, memarahi mereka, dan bahkan mengusulkan jika mereka tidak bisa menyelesaikan kasus dalam 24 jam ke depan, FBI akan mengambil alih. Duncan khawatir menggaruk telinganya. Jika kasus ini diambil oleh FBI, maka wajah polisi New York tidak bisa sepenuhnya diselamatkan. Dan dia akan segera pensiun, tentu saja tidak ingin membawa kasus sebesar itu meninggalkan polisi. Jadi dia sekarang memiliki semua pemikiran tentang bagaimana menyelesaikan kasus ini. Namun, dengan semua pemikiran dan petunjuk, tampaknya telah memasuki jalan buntu. Jadi dia berulang kali akan keluar masuk, hanya tidak dapat menemukan kuncinya. Pada saat ini, telepon Marshall tiba-tiba berdering, dia buru-buru meninggalkan ruang konferensi. Kembali ke kantornya dan mengangkat telepon. Begitu telepon masuk, Duncan bertanya, "Marshall, bagaimana kabar orang tua itu?" Marshall berkata, "Untungnya, dia selamat." Duncan menghela napas lega dan berkata, "Bagus. Sepertinya malam ini tidak semuanya buruk." Marshall bertanya, "Bagaimana kabarmu?" "Saya melihat beritanya, sepertinya kami berdua menebaknya." Duncan berkata tanpa daya, "Aku benar-benar tidak menyangka bocah ini bisa melakukan hal sebesar itu." "Apakah Anda melihat video yang beredar online?" "Benar-benar binatang buas." "Aku belum menontonnya." Marshall berkata, "Baru saja mengobrol dengan ibu. Melihat berita dorong juga tidak berani terbuka di depannya. Tapi lihat headline akan bisa menebak bagaimana hal skandal besar seperti itu. Memang sedikit di luar dugaan, sepertinya di balik Zachary ini, benar-benar bukan generasi yang menganggur." Duncan berkata tanpa basa-basi, "Lebih dari Zachary. Anda tahu, Tuan Fei tiba-tiba kembali malam ini." "Apa?" Marshall berseru, "Dia kembali saat ini." "Apakah dia masih hidup?" "Bagaimana mungkin Darwin membiarkan dia kembali ke New York hidup-hidup?" Duncan mengutuk seenaknya, "Sialan, itu yang aneh. Saya pergi ke rumah Fei di malam hari, dan Tuan Fei ada di sana. Dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa Darwin menyerahkan posisi kepala keluarga." "Menyerah?" Marshall bertanya, "Mungkinkah dia mengembalikan kepemimpinan keluarga kepada Tuan Fei?" "Tidak." Duncan berkata, "Ini bahkan lebih luar biasa dari itu." Mengatakan itu, dia menambahkan, "Apakah Anda tahu cucu bungsu Guru Fei, Sinta?" "Aku tahu." Marshall berbicara, "Apa yang terjadi padanya?" Duncan berkata, "Kepala baru keluarga Fei, itu dia." Marshall tercengang, pikirannya dengan cepat memikirkannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sesuatu yang salah. Bukan hanya hal ini yang tidak benar. Semua yang terjadi pada keluarga Fei baru-baru ini tidak benar." Marshall memiliki pikiran yang baik, dan meskipun gaya tindakannya tidak cukup kuat, dia pasti melihat hal-hal lebih dalam daripada rata-rata orang. Ketika dia menawar pil permajaan, dia telah bertemu dengan Daron. Pada saat itu di pelelangan, dia juga pernah menaikkan harga ke ketinggian yang bahkan Daron tidak bisa capai. Apalagi yang membuat Marshall terkesan adalah tidak lama setelah dia dikeluarkan dari venue hari itu, dia mendengar bahwa Darwin dari keluarga Fei telah merebut posisi kepala keluarga, dan bahkan merilis pengayaan rahasia untuk membeli kehidupan Daron. Marshall segera menyadari bahwa bahkan jika dia diusir dari lapangan, Daron tidak bisa mendapatkan pil permajaan seperti yang dia harapkan. Saat itu, Marshall juga mengira Daron sudah berusia 96 tahun. Sekarat, dan memiliki sedikit kehidupan yang tersisa, jadi dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbalik dalam hidupnya. Namun dia tidak pernah menyangka pria berusia 96 tahun itu bisa tiba-tiba comeback. Karena itu, dia segera menyadari bahwa pasti ada yang salah di sini.
Tidak hanya itu, Zachary juga diculik dan terkena skandal besar. Pasti ada master di balik semua manipulasi tersembunyi. Duncan mendengar penilaiannya saat ini, juga sangat yakin berkata, "Saya sekarang juga merasa bahwa hal-hal ini sangat salah, merasa apakah Zachary diculik? Atau Daron kembali ke New York, di belakang dua hal itu. Pasti ada master yang sangat baik, hanya pada saat ini benar-benar tidak dapat memahami petunjuk." Marshall berkata dengan serius, "Zachary diculik, kamu seharusnya tidak memiliki orang yang berhubungan langsung sampai sekarang, kan?" "Tidak." Duncan berkata dengan jujur, "Sejauh ini, kami bahkan belum menemukan satu saksi pun." Marshall berkata dengan serius, "Kalau begitu saya sarankan Anda, periksa jalur Daron. Dia berada di Indonesia, tetapi sekarang dapat kembali ke New York dengan bermartabat. Bahkan ketika dia dikejar bersama Sinta, yang menjadi kepala keluarga Faye. Ini membuktikan bahwa Daron memiliki orang yang berharga untuk membantu. Kamu tidak ingin tahu siapa tuan di belakang? Temukan Daron, dia pasti tahu." Duncan berseru, "Maksudmu, orang yang menculik Zachary dan orang yang membantu Daron kembali ke New York adalah orang yang sama?" Marshall berkata tanpa berpikir, "Itu benar, saya pikir itu pasti orang yang sama atau kelompok orang yang sama." Duncan berkata dengan ragu, "Kalau begitu saya tidak mengerti, orang ini atau kelompok orang ini. Kenapa di satu sisi menculik Zachary, memotong telinganya, dan mengungkap semua skandal dirinya. Tapi di sisi lain, dia membantu Daron kembali ke New York. Jika dia sangat dekat dengan Daron, dia seharusnya tidak menyentuh cicit Daron, kan?" Marshall tiba-tiba teringat sesuatu saat ini dan berkata dengan serius, "Alena tua, saya menduga bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan pemilik pil permajaan." Duncan bertanya dengan heran, orang misterius yang bahkan tidak menaruh $300 miliar di matanya. "Betul sekali." Marshall berkata, "Pikirkan tentang itu, dengan kekuatan keluarga Faye. Setelah Darwin menjadi kepala keluarga, ingin membunuh Daron. Tapi bahkan siluetnya tidak ditemukan, tetapi pada saat itu Daron dan cucunya. Dua orang di Indonesia itu bisa dikatakan sendirian, tidak ada sanak saudara, tidak ada uang, tidak ada kekuasaan. Jika tidak ada orang tinggi untuk membantu mereka, mereka pasti sudah dibunuh oleh Darwin sekarang." Duncan juga kagum, dan berkata dengan persetujuan, "Itu benar. Ini adalah kebenarannya. Darwin ingin membunuh Daron yang berusia 90 tahun setelah dia berhasil merebut kekuasaan. Itu semudah mengais, tapi Daron tidak terbunuh. Sebaliknya dia tiba-tiba kembali ke New York, pasti ada orang tinggi di balik ini." Marshall juga menjadi semakin bersemangat, jika itu benar-benar pemilik pil permajaan. "Kalau begitu mungkin dia sendiri ada di Amerika Serikat? Kamu harus memeriksa catatan masuk Daron dan melihat siapa yang memasuki negara itu bersamanya malam ini." Duncan segera berkata, "Marshall, kamu benar-benar memiliki otak yang bagus, kamu lebih baik dariku. Aku akan pergi memeriksa sekarang." Marshall sibuk menginstruksikan, "Alan tua, jika Anda menemukan petunjuk tentang masalah ini, kamu tidak boleh menyembunyikannya dariku, orang tuaku hanya bisa disembuhkan dengan pil permajaan. Jika kamu menemukan petunjuk yang relevan, kamu harus memberitahuku. Jangan khawatir." Duncan setuju tanpa ragu-ragu dan berkata tanpa direkam, "Aku akan memberitahumu dulu jika ada temuan." Duncan menutup telepon dan segera meminta seseorang menarik catatan masuk Daron. Sejak Daron memasuki negara itu dari gedung VIP, jumlah orang yang memasuki negara pada saat yang sama tidak banyak. Jadi Duncan dengan cepat mengeluarkan informasi entry lebih dari 20 orang pada saat yang bersamaan. Di antara mereka, selain Daron, Sinta dan Karl Yanuar, hanya ada satu orang Indonesia yang memasuki negara itu pada saat yang bersamaan, bernama Raya Sucipto. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.